Saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dalam Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo. Pada hari ini kita akan mendengar sabda Tuhan dari Amsal 16 ayat 1-20. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk hari ini Engkau telah menolong kami, memberkati kehidupan kami dan terus memelihara kehidupan kami. Dan saat ini kami akan mendengar firman-Mu, biarlah Roh Kudus menolong kami, memimpin kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu dengan baik dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kebahagiaan bagi kami kalau kami boleh setia kepadamu, taat kepadamu, sehingga dalam setiap kehidupan terus seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, renungan hari ini saya mengambil tema hidup berkenan di hadapan Allah dari Amsal 16 ayat 1-20. Mari dengan hati yang tenang, pikiran yang tenang, kita akan merenungkan hikmat dari kitab Amsal ini. Saya akan bacakan demikian. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang pun didamaikan dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Dan keputusan dari Allah ada di bibir raja, kalau ia mengadili mulutnya tidak berbuat salah. Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja, karena tahta menjadi kokoh oleh kebenaran. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Kegeraman raja adalah bentara maut, tetapi orang bijak memadamkannya. Wajah raja yang bercahaya memberi kehidupan, dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, menyimak kata-kata dalam Amsal, maka kita melihat antara hubungan manusia dengan Allah. Coba kalau kita perhatikan secara teliti dengan tenang bacaan dari Amsal 16 ayat 1 dan 20 sampai 20 ini. Manusia itu berorientasi kepada diri sendiri. Ada yang pikirannya itu baik, tetapi ada juga manusia yang memiliki pikiran jahat. Hatinya juga demikian. Ada yang memiliki hati yang tulus, penuh kasih. Tetapi tidak jarang manusia yang memiliki hati yang congkak, sombong, apa-apa inginnya dia sendiri. Jadi hatinya penuh dengan kotoran-kotoran, dan itu tercermin dalam kehidupannya. Dalam Amsal disebutkan bahwa tinggi hati itu merupakan kekejian bagi Tuhan, dan itulah yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Namun saudara dikasihi Tuhan, manusia memang cenderung untuk mempertimbangkan semuanya dari diri sendiri. Sehingga dalam Amsal tadi juga dikatakan bahwa segala jalan orang itu bersih, tapi menurut pandangannya sendiri.
Sehingga orientasinya kembali kepada diri sendiri. Menurut saya itu baik, menurut saya itu bagus. Tetapi apakah demikian menurut pandangan Allah? Belum tentu. Karena apa yang dikatakan Tuhan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan hati manusia. Oleh karena itu lebih baik kita hidup dengan memperhatikan firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi kebaikan kita untuk saat ini maupun untuk yang akan datang. Oleh karena itu serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Jangan hanya memikirkan diri sendiri, orientasi pada cara pandang kita. Tetapi kita mencoba untuk memakai cara pandang Allah. Karena kalau menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan, kita mikir-mikir dengan hati kita, tapi kita serahkan kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu. Karena apa? Karena Tuhan yang terus menyertai kehidupan kita. Kalau orang yang berserah kepada Tuhan, maka hidupnya akan baik. Karena dia takut akan Tuhan, maka dia tidak akan berbuat kesalahan. Karena kalau kita berbuat kesalahan, maka Tuhan akan menghukum. Tetapi kalau kita menyadari kesalahan itu, dan kita takut kepada Tuhan dan hormat kepada Tuhan, kita bertobat, maka kesalahan itu akan diampuni. Tuhan akan memberikan hal yang terbaik, mengampuni segala dosa kita, dan kita tidak akan berbuat jahat lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan berpihak kepada orang yang berkenan kepadanya. Oleh karena itu kalau orang yang berkenan di hadapan Tuhan, dia akan memiliki rasa syukur di hadapan Tuhan. Orangnya itu nerimo. Dalam asal tadi katakan, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Artinya apa? Artinya dalam kehidupan ini kita bersyukur terhadap berkat Tuhan. Karena itu akan lebih memberi arti dalam hidup kita daripada kekayaan melimpah. Tapi ternyata di balik itu banyak kesusahan, penderitaan, bahkan membuat kita sakit. Oleh karena itu berserah kepada Tuhan itu lebih baik. Karena Tuhanlah yang menentukan arah langkah manusia. Oleh karena itu saudara, memperhatikan firman Tuhan itu menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan di Amsal dikatakan bahwa memperoleh hikmat itu sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Hikmat lebih baik, hikmat lebih bagus dalam kehidupan kita untuk jangka panjang, untuk kehidupan kita dibanding memperoleh emas, memperoleh kekayaan. Hal hikmat adalah kekayaan yang tidak terlihat. Emas kekayaan yang terlihat, tetapi itu sifatnya sementara. Oleh karena itu, hidup rendah hati itulah yang disukai oleh Tuhan. Dan taat pada firman-Nya. Lebih baik merendahkan diri dengan orang-orang yang rendah hati daripada dengan orang-orang yang congkak. Karena itu pada saat ini, hari ini melalui renungan bina iman GKI Klasi Solo, mari kita menyerahkan hidup kepada Tuhan. Pikiran, hati kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kalau kita mendengar firman Tuhan, selalu intim berhubungan dengan Tuhan melalui doa dan mendengar firman-Nya, maka kita akan bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk saat ini Tuhan, firman-Mu menguatkan kami, memberikan semangat dalam hidup kami untuk terus hidup berkenan di hadapan Allah. Kami mohon ampun jika selama perjalanan hidup kami ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mengampuni dan biarlah kami tidak berbuat jahat karena kami takut kepadamu Tuhan. Engkau telah mengasihi kami. Kami tidak ingin berbuat jahat karena kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang setia, menjadi berkat bagi orang lain. Berkati hari ini, agar hari ini kami boleh senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan menapaki kehidupan dengan baik, menjadi anak-anak Allah yang taat kepadamu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.